Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Di mata kuliah komunikasi bisnis ini di bab 11 ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai wawancara kepegawaian. Jadi nanti kita bersama-sama memahami tentang wawancara kepegawaian, kemudian ada jenis-jenis wawancara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wawancara gitu ya. Oke, saya langsung share screen saja, teman-teman. Nanti bisa sambil dibaca bersama-sama ya, teman-teman. Kemudian saya ingatkan supaya absen juga ya, teman-teman, itu dengan nulis nama, NIM, dan kelas ya di kolom komentar yang telah disediakan gitu. Jadi teman-teman di bab 11 ini kita mempelajari tentang wawancara kepegawaian. Jadi sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu institusi. Jadi perusahaan atau perguruan tinggi. Jadi fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kualitas maupun maksud saya secara kuantitas maupun kualitas. Makanya ini ada kaitannya pada saat kita sebuah perusahaan atau institusi itu melakukan penjaringan ya untuk melakukan penjaringan pegawai. Ya. Jadi pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau perusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan dengan optimal. Ya. Jadi pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien pada saat ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dikembangkannya suatu sistem manajemen kepegawaian yang handal. Ya. Itu di dalam perbaikan kinerja atau kualitas maupun kuantitas dari SDM di suatu organisasi atau di perusahaan itu, makanya harus ada sebuah proses rekrutmen yang baik juga gitu ya. Nah, sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data ya. Manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi perguruan tinggi maupun perusahaan. Jadi sistem informasi manajemen atau SIM ya, SIM pegawaian menjadi solusi tepat bagi sebuah instansi. Jadi perusahaan atau perguruan tinggi dalam mengatasi masalah manajemen pegawaian. Di sistem informasi manajemennya harus dibangun sebaik mungkin. Nah, berkaitan dengan wawancara, seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal dapat diterimanya atau tidak. Ya. Acceptability seorang pelamar. Ini bisa mengevaluasi hal yang dapat diterimanya atau yang tidak dapat. Ya. Nah, pewawancara atau interviewer ini, itu mencari jawab ya, dua pertanyaan umum. Ya. Jadi, dapatkah pelamar melaksanakan pekerjaan? Bagaimanakah kemampuan atau bagaimana kemampuan pelamar dibandingkan dengan pelamar lain? Itu kan ya, yang dicari oleh pewawancara atau interviewer itu ya itu dua itu dalam rangka nanti mendapatkan SDM yang memang berkualitas. Lah dari pendahuluan tersebut makanya di materi ini nanti diharapkan mahasiswa supaya memahami pengertian wawancara.
memahami sistem administrasi kepegawaian, kemudian fungsi teknis administrasi kepegawaian seperti apa, kemudian tujuan dilaksanakan wawancara kerja, kemudian ada tipe-tipe wawancara kerja, serta jenis wawancara kerja. Ini yang diharapkan nanti bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian wawancara. Diperhatikan ya teman-teman, jadi wawancara atau dalam bahasa Inggrisnya adalah interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Bahan wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Itu yang dimaksud dengan wawancara. Kemudian kita bahas mengenai sistem administrasi kepegawaiannya. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut atau suatu negara, apakah federal atau kesatuan. Dan selain itu, kebijaksanaan dasar dari administrasi kepegawaian di negara Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, pekerjaan-pekerjaan dapat diibaratkan sebagai jembatan penghubung antara karyawan dan organisasi. Serta lowongan-lowongan pekerjaan merupakan penyebab timbulnya kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia. Di sini, Departemen Personalia hendaknya membantu organisasi untuk memperoleh dan memelihara satuan kerja yang diinginkan dalam kepegawaian. Nah, berbicara tentang masalah kepegawaian berarti tidak terlepas dari ketenaga kerjaan. Ya, hal ini dikarenakan pegawai juga tenaga kerja. Nah, penggunaan istilah pegawai, pekerja, kepegawaian, dan ketenagakerjaan sudah tidak asing lagi. Bahkan secara yuridis, istilah tersebut memiliki arti yang sama dalam kaitannya di suatu perusahaan dan instansi pemerintahan. Nah, pada umumnya yang dimaksud dengan kepegawaian adalah, ya mohon dipahami ya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Jadi pegawai merupakan tenaga kerja yang kerja manusia, jasmania, maupun rohania, mental, dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan usaha kerja, ya, atau maksud saya menjadi modal pokok dalam badan usaha kerja sama mencapai tujuan tertentu. Sampai mencapai tujuan tertentu maksudnya. Jadi digarisbawahi pada umumnya yang dimaksud dengan pegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Kemudian pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmania maupun rohania, mental, dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan menjadi modal pokok dalam badan usaha maupun dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Jadi pada umumnya yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Kemudian pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmania maupun rohania, mental, dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi salah satu modal pokok dalam badan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Saya sampaikan. Nah, hubungannya dengan wawancara kepegawaian, ya, itu ya sangat erat sekali teman-teman. Makanya kita mempelajari apa itu wawancara, apa itu kepegawaian dulu, sehingga nanti arah
pembahasan yang kita bahas itu jadi jelas. Oh, ini wawancara artinya ini, kepegawaian artinya ini. Kemudian di dalamnya ada sistem administrasi kepegawaian adalah seperti ini. Nah, itu supaya kita paham dulu. Gitu. Kemudian kita harus memahami juga fungsi teknis administrasi kepegawaian. Jadi administrasi kepegawaian adalah hakikatnya melakukan dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif atau teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran mental, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengarahan dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif atau teknis itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Nah, kegiatan seleksi tidak hanya merupakan proses pemilihan pegawai dari sekian banyak pelamar yang dijaring melalui proses perekrutan, tetapi juga proses pemilihan calon pegawai terhadap organisasi yang akan dimasuki. Tetapi ada juga proses pemilihan calon pegawai terhadap organisasi yang akan dimasuki. Nah, pegawai yang telah lolos seleksi akan diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi sebelum yang bersangkutan ditempatkan dalam mulai kerja. Ya, ada training gitu ya, teman-teman biasanya. Orientasi sangat penting, terutama bagi pegawai baru. Hal ini dikarenakan apa yang diperoleh pertama kali seorang masuk dunia kerja akan berkesan lama, dan ini akan mempengaruhi pegawai tersebut. Nah, wawancara itu mempunyai tingkat fleksibilitas tinggi, ya, karena dapat dilakukan baik terhadap para calon karyawan manajerial atau operasional, ya, keterampilan tinggi atau rendah, maupun staf. Ya. Teknik ini juga memungkinkan pertukaran informasi dua arah antara pewawancara mempelajari pelamar dan sebaliknya pelamar mempelajari perusahaan. Nah, wawancara seleksi mempunyai dua kelemahan utama, ya, reliabilitas dan validitas. Ya. Bagaimanapun juga teknik wawancara penting dilakukan dalam proses seleksi karena efektivitasnya dapat dipercaya dan mempunyai fleksibilitas. Lah, tujuan wawancara itu sendiri apa begitu ya? Jadi wawancara adalah salah satu metode penggalian data atau informasi yang sangat penting dan relatif paling sering digunakan untuk mengukur kemampuan individu. Ini yang terpenting. Jadi wawancara umumnya dilakukan secara tatap muka atau satu orang kandidat dengan satu orang pewawancara. Namun ya ada juga wawancara yang dilakukan dengan menghadirkan beberapa orang wawancara secara bersamaan atau terpisah satu persatu. Biasanya disebut wawancara panel. Kemudian lamanya wawancara itu teman-teman bervariasi ya, biasanya sekitar 30 menit hingga 2 jam ya, tergantung kebutuhan, tergantung materi dari pewawancara tersebut ya. Namun ada juga yang sangat singkat, hanya dalam hitungan 5 sampai dengan 15 menit ya. Itu semua tergantung tujuan dan teknik wawancara yang digunakan ya. Nah, di dalam proses seleksi, tujuan wawancara secara umum adalah memperoleh sejumlah informasi penting yang dibutuhkan untuk mengatur aspek perilaku tertentu. Dan nanti informasi tersebut umumnya sulit diperoleh. Maksud saya, informasi tersebut umumnya sulit diperoleh hanya melalui tes tertulis saja. Hanya diadakan wawancara langsung. Hingga saat ini wawancara merupakan salah satu alat terpenting yang digunakan dalam asesmen calon karyawan. Ini wawancara ini menjadi suatu hal yang sangat efektif ya teman-teman untuk penggalian informasi dua arah, ya. Baik bagi pelamarnya atau juga untuk pewawancaranya. Ya. Selain menggali informasi, wawancara juga digunakan untuk mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi data yang sudah diperoleh, misalnya hal-hal yang tercantum dalam CV, dalam riwayat hidup, begitu. Kemudian wawancara kerja atau job interview saat ini merupakan salah satu aspek penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, makanya dalam
mau wawancara itu perlu dipersiapkan hal-hal yang memang dibutuhkan sehingga nanti wawancara bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi kesan pertama pada saat wawancara itu sudah mendapat kesan yang baik ya. Ini memungkinkan nanti akan lolos ya. Meskipun validitas wawancara dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan metode seleksi yang lain seperti psikotest, namun wawancara memiliki berbagai kelebihan yang memudahkan petugas seleksi dalam menggunakannya. Ya. Nah, apapun penilaian pelamar atau calon karyawan, ya, wawancara kerja sebenarnya memberikan suatu kesempatan atau peluang bagi pelamar untuk mengubah lowongan kerja, ya, menjadi penawaran kerja, ya. Mengubah lowongan kerja menjadi penawaran kerja. Mengingat bahwa wawancara kerja tersebut merupakan suatu proses pencarian pekerjaan yang memungkinkan ya pelamar untuk memperoleh akses langsung ke perusahaan atau pemberi kerja. Maka performance ya itu menjadi sangat penting ya. Kemudian wawancara kerja merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam menentukan apakah pelamar akan diterima apa tidak. Makanya ini kan pada saat wawancara harus teman-teman harus dipersiapkan sebaik mungkin. Bagi si pelamar, wawancara kerja memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan secara langsung pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai faktor lainnya yang digunakan untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak ya dikualifikasi ya untuk melakukan pekerjaan atau memegang jabatan yang ditawarkan. Nah, selain itu wawancara kerja juga memungkinkan pelamar untuk menunjukkan kemampuan interpersonal, ya, profesional dan gaya hidup atau kepribadian pelamar. Jika di CV ya atau di kurikulum vitae-nya pelamar itu tidak sesuai dengan yang nanti disampaikan, ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Makanya ini harus dicermati. Jika di dalam CV, pelamar hanya bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, maka dalam wawancara dia diberi kesempatan untuk membuktikannya. Dan bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki pelamar tersebut untuk memegang jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan. Ya. Jadi secara umum tujuan dari wawancara kerja adalah satu, ya teman-teman diingat-ingat ya, untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua adalah mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Ya. Itu yang sangat penting atau harus diingat. Kemudian juga selain itu mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Ini menjadi hal yang sangat penting. Yang penting intinya pada saat wawancara siapkan sebaik mungkin ya, kemudian pelajari dulu tentang instansi yang akan dilamar teman-teman. Kemudian pelajari juga posisi job yang akan dilamar ya. Kemudian jangan pernah menjelekkan instansi-instansi atau tempat kerja yang pernah kalian bekerja itu. Karena itu menjadi pertimbangan penting untuk wawancara. Kalau seorang pelamar menjelekkan instansi tempat kerjanya, pewawancara akan berpikir bahwa suatu saat dia selesai perusahaannya juga akan dijelek-jelekan oleh si pelamar ini. Makanya ini harus hati-hati. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe-tipe wawancara kerja. Dua teknik wawancara yang bisa dipergunakan perusahaan dalam melakukan wawancara kerja adalah wawancara kerja tradisional dan wawancara kerja behavioral. Jadi dalam prakteknya perusahaan seringkali mengkombinasikan dua teknik ini untuk memperoleh data yang lebih akurat. Yang pertama, teman-teman, adalah wawancara non-direktif. Teknik ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.
seperti mengapa Anda ingin kerja di perusahaan ini, dan apa kelebihan dan kekurangan Anda. Kesuksesan atau kegagalan dalam wawancara tradisional ini akan sangat tergantung pada kemampuan si pelamar dalam berkomunikasi menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kebenaran atau isi dari jawaban yang diberikan. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman nanti pada saat wawancara apa yang harus dilakukan. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih banyak bersifat mengklarifikasikan apa yang ditulis dalam surat lamaran dan CV pelamar. Nah, dalam wawancara kerja tradisional, recruiter ya, biasanya ingin menemukan jawaban atas 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah si pelamar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Yang kedua, apakah si pelamar memiliki antusias dan etika kerja yang sesuai dengan harapan recruiter? Yang ketiga adalah apakah si pelamar akan bisa bekerja dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Ini adalah 3 hal yang memang dicari oleh recruiter atau pewawancaranya. Itu dalam non-direktif. Kemudian yang kedua ada behavioral. Wawancara kerja behavioral itu berdasarkan pada teori bahwa performance kinerja di masa lalu merupakan indikator terbaik untuk meramalkan perilaku pelamar di masa mendatang. Jadi wawancara kerja dengan teknik ini sangat sering digunakan untuk merekrut karyawan pada level manajerial atau oleh perusahaan yang dalam operasionalnya sangat mengutamakan masalah-masalah kepribadian. Nah, ini dimaksudkan untuk mengetahui respon pelamar terhadap suatu kondisi atau situasi tertentu hingga pewawancara dapat melihat bagaimana pelamar memandang suatu tantangan atau permasalahan dan menemukan solusinya. Ini yang perlu dicermati pada wawancara kerja behavioral. Nah, pertanyaan-pertanyaan biasanya diajukan antara lain, coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika gagal mencapai target yang ditetapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya berikan beberapa contoh tentang hal-hal yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya menangani beberapa proyek sekaligus. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, si pelamar perlu mempersiapkan diri untuk mengingat kembali situasi, ya, tindakan dan hasil yang terjadi pada saat atau pada masa yang lalu. Ya. Selain itu, sangat penting bagi pelamar untuk memancing pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari pewawancara agar dapat menjelaskan secara rinci gambaran situasi yang dihadapinya. Nah, untuk itu diperlukan keterampilan berkomunikasi yang baik dari si pelamar. Ya. Jadi public speaking-nya harus bagus, cara komunikasinya harus jelas. Ya. Kemudian keberhasilan atau kegagalan dalam wawancara ini sangat tergantung pada kemampuan pelamar dalam menggambarkan situasi yang berhubungan dengan pertanyaan pewawancara secara rinci dan fokus. Ya. Jadi apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Fokus pada pertanyaan, jangan melebar kemana-mana yang tidak penting, yang membuat pewawancara ini malah tidak simpatik. Dalam wawancara kerja behavioral, si pelamar harus dapat menyusun. Maksud saya, si pelamar harus dapat menyusun jawaban yang mencakup 4 hal. Yang pertama, menggambarkan situasi yang terjadi saat itu, menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk merespon situasi yang terjadi. Ketiga, menceritakan hasil yang dicapai. Yang 4 adalah apa hikmah yang dipetik dari kejadian tersebut. Nah, dalam wawancara behavioral ini, teknik yang paling sering dipergunakan adalah yang disebut dengan STAR atau SAR atau PAR. Jadi ada situation, ada action, kemudian ada result. Nah, maksudnya seperti apa?
Yang pertama kita bahas situation atau problem atau task ya. Pelamar diminta untuk menggambarkan situasi yang terjadi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakannya pada masa lalu. Pelamar harus menggambarkan situasi atau tugas-tugas tersebut secara spesifik, rinci, dan mudah dipahami oleh pewawancara. Nah, situasi atau tugas yang digambarkan yaitu dapat berasal dari pekerjaan sebelumnya, pengalaman semasa sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman-pengalaman tertentu atau berbagai kejadian yang relevan dengan pertanyaan si pewawancara. Kemudian action-nya. Jadi pelamar diminta untuk menggambarkan tindakan-tindakan yang diambil dalam menghadapi situasi atau masalah atau tugas di atas. Nah, dalam hal ini pelamar harus bisa memfokuskan pada permasalahannya. Meskipun mungkin permasalahan yang ada ditangani oleh beberapa orang atau tim, pelamar harus memberikan penjelasan tentang apa saja perannya dalam tim tersebut. Jangan mengatakan apa yang telah dilakukan oleh tim, tapi yang telah dilakukan pelamar sebagai bagian dari tim. Itu fungsinya di situ. Kemudian untuk result, ya, pelamar diminta menjelaskan hasil-hasil apa yang dicapai. Apa saja hambatan yang terjadi jika hasil tidak tercapai. Ya. Dan apa yang terjadi kemudian setelah permasalahan tersebut selesai dikerjakan. Lalu apa pelajaran yang dapat dipetik oleh pelamar dari kejadian tersebut. Nah, dalam wawancara yang menggunakan teknik wawancara kerja behavioral, maka pertanyaan-pertanyaan di atas seringkali ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Contohnya ya, yang pertama, ceritakan pada saya atau kami kapan Anda mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan dan bagaimana Anda berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, ceritakan pada saya atau kami bagaimana Anda meyakinkan klien Anda ketika Anda melakukan presentasi. Dan pertanyaan berikutnya biasanya, coba Anda ceritakan bagaimana Anda mengatasi situasi di mana harus melakukan banyak tugas dan harus membuat prioritas tugas yang harus dilakukan. Kemudian bisakah Anda ceritakan keputusan apa yang paling sulit dan yang Anda buat dalam setahun terakhir ini, kemudian mengapa demikian? Kemudian pertanyaan berikutnya, ceritakan mengapa tim Anda gagal mencapai target pada tahun sebelumnya dan bagaimana Anda memotivasi tim tersebut sehingga dapat meraih sukses di tahun berikutnya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik, beri contohnya. Kemudian pertanyaan lainnya juga ada, bisakah Anda ceritakan suatu kejadian di mana Anda mencoba untuk menyelesaikan satu tugas dan ternyata gagal. Kemudian biasanya masih ada pertanyaan berkaitan tentang ceritakan apa yang Anda lakukan ketika dipaksa membuat suatu aturan yang tidak menyenangkan bagi karyawan, tetapi menguntungkan bagi perusahaan. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman untuk dipelajari, dibaca oleh teman-teman, untuk dipersiapkan. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti dihadapkan di situasi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara kedua belah pihak, dalam wawancara kerja, si pelamar juga biasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, oleh karena itu sangat baik jika pelamar mempersiapkan beberapa pertanyaan. Misalnya, apa yang diharapkan dari saya jika saya diterima di jabatan ini? Nah, itu ditanyakan kepada pewawancara atau pihak perusahaan. Kemudian menurut pengalaman di sini, apa yang merupakan tantangan besar bagi pemegang jabatan ini? Nah, itu supaya nanti kalau diterima sudah siap-siap ya, mempersiapkan diri. Kemudian perlu ditanyakan apakah ada pelatihan atau internal maupun eksternal yang dapat membantu saya untuk lebih berperan jika saya diterima bekerja di perusahaan ini. Kemudian perlu ditanyakan juga, adakah hal-hal khusus di luar uraian jabatan yang harus saya selesaikan dalam waktu tertentu. Nah, ini juga perlu ditanyakan. Kemudian
selanjutnya adalah jenis wawancara. Ya. Kita bahas selanjutnya tentang jenis wawancara kerja. Yang pertama adalah ada wawancara seleksi ya, atau screening interview. Jika pelamar atau kandidat untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara kandidat tersebut merupakan kandidat yang paling qualified, ya, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Ini biasanya wawancara seleksi biasanya berlangsung singkat antara 15 sampai 30 menit. Kemudian ada wawancara menggunakan telepon, ya, yaitu telepon interview. Ya, demi menghemat biaya dan efisien waktu, banyak rekruter yang melakukan wawancara kerja melalui telepon. Sekarang malah melalui video call ya, karena zaman sudah lebih canggih. Oleh sebab itu pelamar harus siap dihubungi sewaktu-waktu, sebab seringkali rekruter tidak memberikan pilihan bagi pelamar untuk menentukan waktu kapan ia siap diwawancarai melalui telepon. Berarti kalau sudah siap-siap melamar atau sudah melamar kerja ya harus standby ya kapanpun ya, ada wawancara melalui telepon gitu ya. Kemudian wawancara di kampus atau di sekolah, on campus interview ya. Jadi meskipun tidak banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja di kampus, namun untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari para lulusan untuk dilatih lebih lanjut, itu banyak melakukannya. Nah, cara ini dinilai sangat efektif karena memberikan akses bagi perusahaan tersebut untuk mendapatkan kandidat terbaik yang mungkin sangat sulit diperoleh jika menggunakan kandidat tersebut untuk datang melamar. Makanya kan ada yang di SMK juga kadang kerjasama ya, wawancara kerja di perusahaan ini dan sebagainya. Itu adalah teknik supaya nanti mendapatkan calon pekerja yang terbaik. Kemudian ada job fair interview, ya ada jenis wawancara di pameran kerja. Ya. Di pameran kerja diadakan untuk menjembatani perusahaan dengan para pencari kerja. Ya. Jadi pada pameran kerja biasanya perusahaan memberikan berbagai informasi mengenai perusahaannya, kemudian menerima surat lamaran dan CV dari pengunjung atau pencari kerja. Bahkan tidak jarang para rekruter itu langsung melakukan wawancara di stand atau di pouch mereka. Nah, kalau di Indonesia memang pameran seperti ini masih sangat jarang dilaksanakan jika dibandingkan dengan pameran otomotif atau rumah maupun furniture. Ya. Jadi ya ada juga job fair juga sekarang sudah mulai banyak sebetulnya. Kemudian berikutnya ada wawancara di lokasi kerja, on-site interview. Ya. Ketika seorang kandidat telah lolos dalam tahap wawancara seleksi, seringkali perusahaan mengundang kandidat tersebut untuk melihat secara langsung lokasi kerja. Dan pada kesempatan tersebut, rekruter biasanya langsung melakukan wawancara secara mendalam. Ya. Bagi pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja pada lokasi yang lingkungannya kurang lebih sama. Jadi wawancara kerja di lokasi mungkin bisa terasa menakutkan karena mungkin ya harus melakukan perjalanan dan berada di wilayah yang tidak dikenal. Tetapi ini adalah cara-cara yang sangat baik untuk sekalian pengenalan lingkungan, gitu ya. Kemudian ada panel or group interview, wawancara kelompok ya. Jadi wawancara kelompok adalah suatu jenis wawancara kerja di mana pewawancara atau recruiter terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, biasanya wawancara jenis ini itu dilakukan jika perusahaan memandang bahwa pelamar sudah hampir memenuhi syarat untuk diterima bekerja. Ya, biasanya para penanya dalam wawancara inilah yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pelamar akan diterima bekerja atau tidak. Biasanya sudah orang-orang yang memiliki jabatan strategis untuk menentukan diterima atau tidaknya. Ya. Kemudian ada wawancara kasus, case interview, ya wawancara kerja atau wawancara kerja jenis ini menekankan pada kemampuan analisis dan pemecahan masalah terhadap suatu kasus tertentu. Biasanya dalam wawancara kasus, pelamar diminta untuk
berperan sebagai pemegang jabatan yang ditawarkan, lalu diberikan sebuah kasus untuk dicarikan solusinya. Kemudian juga ada jenis wawancara atasan langsung. Nah, kalau atasan langsung atau penyelia, ya, jadi pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Jadi oleh karena itu pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk keputusan penerimaan final. Penyelia ini sering mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Nah, atas dasar ini banyak organisasi yang memberikan wewenang pada penyelia untuk mengambil keputusan penerimaan final. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian komitmen para penyelia pada umumnya akan semakin besar bila mereka diajak berpartisipasi dalam proses seleksi. Partisipasi mereka paling baik diperoleh melalui supervisor atau supervisory interview. Jadi ada supervisor interview, kemudian dengan mengajukan serangkaian pertanyaan-pertanyaan, ya nanti penyedia menilai kecakapan, ya teknis, potensi, kesediaan bekerja sama, dan seluruh kecocokan pelamar. Nah, wawancara berguna sebagai suatu cara efektif untuk meminimkan pertukaran karyawan. Nah, meminimumkan maksudnya ya pertukaran karyawan. Karena karyawan telah dapat memahami perusahaan dan pekerjaannya sebelum mereka mengambil keputusan untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, ini teman-teman. Jadi yang menjadi sangat penting yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah bagaimana proses wawancara ini harus berjalan dengan sebaik mungkin. Teman-teman nanti harus mempersiapkan ya, sebaik-baiknya pada saat kalian mau melakukan sebuah wawancara. Jadi setelah mempelajari ini, baik wawancaranya modul seperti apa, kalian sudah harus siap. Begitu. Karena memang wawancara ini tadi sudah dikatakan adalah sebagai salah satu tahapan yang sangat penting pada saat kalian memasuki dunia kerja. Ya teman-teman, jadi kita sudah membahas tentang wawancara dan kepegawaian, ya, pengertian wawancara, jenis-jenis wawancara, fungsi wawancara, kemudian apa itu kepegawaian, kemudian dasar aturan perundang-undangan kepegawaian di Indonesia. Ya harapannya nanti teman-teman bisa memahami materi ini, kemudian nanti bisa siap pada saat masuk dunia kerja, ya. Mau diwawancara dengan model apapun, diharapkan kalian nanti siap. Kalau bisa saya simpulkan di sini, ya mengenai materi tadi, yaitu mengenai pegawaian, ya kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Kemudian pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmaninya maupun rohaninya, mental dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan usaha kerjasama mencapai tujuan tertentu atau organisasi. Ya, dalam badan usaha, dalam kerjasama, dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Itu kepegawaian. Kemudian wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterimanya atau tidak. Akseptability-nya seorang pelamar. Kemudian pewawancara atau interview, ya interview itu mencari jawab. Maksud saya pewawancara atau interviewer, ya interviewer itu mencari jawab dua pertanyaan umum biasanya. Yang pertama, dapatkah pelamar melaksanakan pekerjaan? Yang kedua, bagaimana kemampuan pelamar dibandingkan dengan pelamar lain? Jadi makanya ini hal penting dalam wawancara yang digarisbawahi harus dikuasai oleh kalian adalah tadi, ya,
menjawab 2 pertanyaan umum. Apakah pelamar melakukan pekerjaan dan bagaimana kemampuan pelamar dibandingkan dengan yang lain. Berarti apa? Performance sekalian pada saat wawancara, kemudian cara penyampaian dan lain sebagainya harus gamblang, jelas, dan memang mudah dipahami. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman untuk materi wawancara dan kepegawaian. Nanti kalian juga bisa membaca ulang ya untuk bab 11 ini. Nanti materinya di-share ya lewat grup kelas begitu ya, atau grup WhatsApp yang memang untuk mata kuliah komunikasi bisnis begitu. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk bab 11 mengenai wawancara dan kepegawaian. Saya harap kalian bisa memahami, kemudian membaca ulang agar lebih paham lagi, kemudian melakukan pengayaan-pengayaan, membaca bab-bab yang berkaitan dengan wawancara dan kepegawaian. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon tetap semangat, kemudian belajar yang rajin untuk persiapan UAS yang akan mendatang. Atau UAS nanti yang akan segera dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri. Bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.